Matahari mulai tergelincir dan bernuansa kejinggaan. Di sebuah sudut pandang, suasana sangat sepi di daerah sebuah bangunan. Di saat kesepian tersebut, terlihatlah seseorang. Anjir, mana ini orang-orang? Sepi banget ini markas. Gua suruh kumpul aja ini di markas semua ini. Halo? Gimana Bonu Bego? Jalan. Kumpul sekarang. Mana? Iya sekarang, kumpul cepat. Cukup lama setelah percakapan tersebut, datanglah Jack, Ben, dan Josh. Mereka adalah komplotan Depp. Mereka berempat menikmati acara kecil mereka dengan sangat bangga dan tanpa ada rasa ketakutan dalam diri mereka. Dan tanpa ada perasaan diawasi sedikit pun oleh siapapun. Matahari mulai menampakkan cahayanya di ufuk. Sedang keempat pemuda tadi masih berada di alam surga yang mereka ciptakan beberapa jam lalu. Tak ada tanda-tanda para pemuda tadi untuk beranjak bangun. Bersamaan pada waktu yang sama dan hari yang sama, di sebuah rumah, tepatnya di depan rumah, terlihat seorang anak perempuan akan pergi ke sekolah dan berpamitan kepada kedua orang tuanya. Bisa kan sepatunya? Ada ketinggalan lagi kan? Gak ada. PR-nya udah dikerjain? Dulu ya, Mas. Iya. Dadah. Hati-hati. Keramaian sebuah kampus oleh hiruk-pikuk mahasiswa perlahan mulai menyepi seiring pergeseran matahari yang menuju ufuk barat. Di seberang sana, Marlita sedang menunggu jemputan namun tak kunjung datang, sehingga ia memilih untuk pulang berjalan kaki. Ia melewati jalan pintasan karena menurutnya jalan itu lebih cepat untuk menuju rumahnya. Tetapi ternyata di tempat lain, 3 mahasiswi terlihat sedang menaiki sepeda motor.
dan tanpa sengaja mereka Stop. Lihatin nah, ada orang diculik nah. Mana? Di mana so? Apa? Itu nah ada orang diculik. Orang diculik nih. Tuh, ada orang diculik. Parkir motor dulu. Enggak, aku takut. Kalian aja. Ya sudah kita aja deh. Cepet. Duh. Telepon momen aja deh. Halo? Om cepat kesini om, ada penculikan. Iya. Di daerah stadion nih. Iya, oke. Aduh, aku ikut aja deh. Mau kabur kemana lo semua? Jangan coba kabur ya. Di lain tempat, orang tua Marlita terlihat cemas menunggu kedatangan Marlita. Karena tidak biasanya Marlita pulang lebih lama seperti ini. Marlita adalah anak yang baik sehingga ia tidak pernah tidak memberi kabar ketika ia terpaksa pulang berjalan kaki. Tetapi yang ada pada saat ini Aduh, HP-nya Maria nggak aktif lagi. Apa ini ya? Ya, mana sih? Mereka kok nggak pulang-pulang? Nggak aktif lagi nomornya. Pak, tadi nelpon siapa, Pak? Tadi papa nelpon Marita, terus nomornya nggak aktif-aktif. Terus kayak apa? Udah nyusul ke sekolahnya kah? Papa sudah nyusul ke sekolahnya, tapi kata satpamnya anak-anak sudah pada pulang kan. Jadi kayak apa ini? Ya sudah, papa lapor polisi saja. Di tengah-tengah aktivitas Deb dan para komplotannya, tiba-tiba datanglah seseorang. Berapa satu siap melakukan penyergapan. Bravo 2, siap melaksanakan tugas. Bro, segera padam bro.
Mana barang bekas bro? Ada bro. Tadi bro. Berapa yang menawarkan bro? 16 gram, 100 bagus sekarang. Kita lanjut bisnis. Diam kita. Gue bro. Kirim ke rekening gue malam ini. Jangan lupa. Fans brother. Apa satu? Sebelah sana. Bajingan di polisi. Bikin motor aja. Lo juga. Duduk. Tangan belakang kepala. Jadi perlahan. Kalian lihat, menunda senjata sekarang juga. Turun! Jangan bos! Jangan itu kan hari ibu! Anjir, kabur semua. Ya bergerak. Semua udah kabur. Dengan bergerak. Polisi yang menyelamatkan Marlita akhirnya pulang mengantarkannya ke rumah. Ibu Marlita yang melihat Marlita pulang dengan diantarkan oleh polisi semakin cemas terhadap apa yang terjadi pada Marlita. Ayo masuk mas. Iya bu. Dari mana aja kok sampai sore banget? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Sebentar ya mas. Nih, dimakan dulu, dimakan. Yuk, sebentar ya. Silakan dimakan. Silakan dimakan kuenya. Silakan. Marlita, kamu kan nak? Cepet nih. Nih minum. Kamu tadi dari mana aja? Sampai sore kayak gitu sih. Kan mama khawatir. Tadi Marlitanya habis dari mana? Kok dia lama banget? Jadi sebenarnya begini. Sebelum semuanya ini terjadi, kami mendapat laporan bahwasannya anak ibu yang bernama Marlita ini sedang diculik oleh seseorang. Diculik? Jadi tadi diculik di mana?
di dekat daerah situ. Dan kebetulan juga salah satu teman kami sebagai polisi rahasia itu menyamar sebagai mata-mata untuk mendekati si pelaku itu, si tersangka. Jadi setelah itu kita melakukan penjagaan. Sebelumnya kami tidak mengetahui bahwasanya anak ibunya ada di sana. Tapi setelah kami dalam melakukan penyergapan, tiba-tiba kami mendapat laporan bahwasanya anak ibu itu sama persis dengan kejadian yang diculik oleh orang yang menculik tadi. Jadi anak saya tadi diapain? Kalau itu kami belum melakukan pemeriksaan secara intens. Untuk lebih lanjutnya mungkin itu bisa melakukan pemeriksaan ke rumah sakit untuk lebih mendapatkan hasil yang lebih detail. Makasih ya Pak. Kalau begitu kami mohon pamit dulu. Terima kasih. Makasih ya. Waalaikumsalam. Kamu mau kemana? Tadi kamu habis diapain aja? Cerita dari mama. Tadi kenapa? Adik cerita yuk, mama yuk. Marita? Dari mana aja Marita? Tadi ada 2 orang polisi ngabarin dia, katanya Marita habis culik. Hah? Marita? Kamu habis diapain aja? Marita? Marita? Jangan keras-keras, dia masih takut. Coba Pak tanya dia Pak, dia nggak mau jawab, dia nggak mau cerita. Marita? Kamu habis diapain aja? Tolong jawab sama papa. Marita? Nggak mau jawab dia. Atau mau punya teman, psikolog dia. Nanti aku mau. Halo, Assalamualaikum. Ya, Alia, tolong kesini ya. Iya. Kesini aja, kesini. Nanti aku ceritain. Iya. Sudah lama Pak. Tidak berselang lama, datanglah teman Ibu Marlita yang seorang psikolog untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi terhadap Marlita. Alia, ayo silakan masuk. Silakan duduk. Kenapa Tiff? Ini anakku tadi diantarin polisi, katanya dia habis diculik, tapi dia nggak mau cerita. Diculik? Iya, dia nggak mau cerita sama sekali. Kapan juga tanya dia nggak mau cerita. Aku minta tolong, kamu bujuk dia, suruh dia cerita ke kamu semuanya. Ya, aku takut dia diapa-apain. Ya, oke. Ya, silakan. Bolehkah saya meminta waktu sebentar? Oh, boleh. Kamu tanyain kenapa dia diapain aja, kejadiannya kayak apa, kok bisa dia diculik ya? Aku minta tolong banget, aku khawatir banget ke dia ya. Tapi anak kamu namanya siapa, Tim? Namanya Marita, ya. Oh, Marita. Ayo Pak, kita tinggalkan mereka biar mereka bicara berdua. Marita sekarang udah kelas berapa? Kakak dengar Marita habis diculik ya? Marita gak apa-apa, cerita aja, terbuka, biar kita semua tahu apa yang terjadi sama Marita. Gak apa-apa, Marita gak usah takut, cerita aja. Ceritakan apa yang Marita alami selama diculik. Kayaknya Marita tuh kunjungi jemputan, tapi nggak dijemput. Jadi
Marlita langsung pulang sendiri kalau jangan pingsan. Tiba-tiba ada preman dan Marlita diculik. Di situ Marlita nggak tahu lagi. Dan habis itu ada untung aja ada polisi nolong Marlita. Terus Marlita dibawa kemana sama para penculik itu? Marlita nggak ingat tempat kejadiannya. Kemudian para penculik itu nggak ngelakuin apa-apa sama Marlita. Sekarang Marlita nggak perlu takut lagi dengan apa yang Marlita alami. Marlita sudah mau cerita, sudah mau jujur. Itu adalah suatu keberanian buat Marlita. Biar masalah ini, biar kakak dan orang tuamu yang mengurusnya. Marlita mengerti. Marlita harus tetap menjalani hari-hari Marlita seperti biasa. Tidak usah ketakutan, ya. Gimana? Sudah? Rifa, kita bisa nggak buat bicara berdua aja? Bisa? Pak, minta waktunya sebentar ya. Mana itu? Ada apa ya? Begini Tit, tadi aku udah ngomong sama anak kamu, sama Marlita. Aku udah usaha buat nanyain dia kronologi kejadian penculikannya. Awalnya dia nggak mau cerita sih sama aku, tapi aku terus maksa dia. Sampai akhirnya dia mau cerita sama aku. Ternyata Marlita itu gak cuma diculik, Terus diapain? tapi dia juga mengalami pelecehan seksual. Tit, Udah. Dan terus dia kayak apa bilangnya? Dia bilangnya kayak apa? dia sih bisik aja sih sama aku, mungkin kayaknya dia masih ketakutan, terus tuh trauma gitu. Terus ini tindakannya seperti apa nih? Aku harus ngapain? Aku harus ngapain nih? Kayaknya kita harus laporin ke pihak yang berwajib deh. Iya nih, harus nih. Ini aduh, ini menyangkut masa depan aku nih. Kamu harus sabar ya, aku pasti bantuin kamu terus kok. Iya, makasih Alia. Iya, sama-sama. Aduh, Tapi kayaknya aku harus pergi deh, soalnya masih banyak janji sama klien. Aku harap kamu sabar, aku pasti bantuin kamu kok. makasih Alia. Iya, sama-sama. Makasih banget sama bantuan kamu. Aku nggak bisa muncul anakku. Mungkin dia takutan banget ya. Iya, kamu harus tetap dampingin dia. Aku minta tolong kamu dampingin dia terus ya. Aku pengen melapor ke pihak yang berwajib. Jadi kamu selama masih proses itu tolong kamu temenin dia terus ya. Iya, pasti. Makasih banget ya Alia. Iya, tips sama-sama. Kalau misalnya kamu ada perlu, kamu tinggal telepon aku aja. Aku pasti bantu kamu kok. Ya, makasih banget ya. Iya, sama-sama. Action. Pak. Pak. Ya. Sini, Pak. Pak. Ternyata Marlita nggak hanya diculik, tapi dia juga dicabulin. Hah? Mama mau Papa cepat ngelapor ke polisi, ke pihak yang berwajib. Pokoknya lapor. Ini harus ditegakkan, Pak. Mama nggak mau. Ini nyangkut masa depan anak kita. Papa harus cepat ngelapor sama polisi. Tenang aja, Ma. Papa akan melakukan. Cepat ya, Pak. Kita harus bergerak cepat, Pak. Baik. Ayah dan ibu Marlita akhirnya melaporkan kejadian tersebut terhadap pihak yang berwajib. Dan akhirnya kasus yang menimpa Marlita pun diusut. Kasus yang menimpa Marlita akhirnya sampai pada kursi persidangan. Dan terjadilah sidang lanjutan. Tetapi di tengah sidang lanjutan tersebut, Benar ini rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak Hans? Pak Harvey. Bolehkah saya masuk? Oh iya, silakan masuk Pak. Ya. Apa kabar Pak? Baik saja Pak. Oh, iya. Jadi langsung saja Pak ya. Maksud dari kedatangan saya ke sini adalah membawa tanah 20 hektar dan uang 200 juta. Maaf Pak. Ini jadi apa maksudnya nih? Jadi maksud saya datang ke sini ialah untuk meringankan hukuman anak saya yang bernama Joe. Apakah Bapak bisa Benar menerima? sekali Pak. Saya sangat paham bagaimana perasaan Bapak sebagai seorang orang tua. Saya paham. Jadi mohonkan lagi. Ini negara, tahu sendiri Bapak bagaimana. Hukum harus ditegakkan. Jadi saya mohon maaf sekali. Saya mohon. Apakah masih kurang Pak? Saya punya kunci mobil Xenia supaya bisa mengurangi hukuman Pak. Tolong saja Pak, ngerti perasaan saya Pak. Apakah Bapak tahu dari tindakan Bapak seperti ini? Datang ke rumah saya dengan bawa seperti ini. Apa? Maafkan saya Pak, saya tidak bisa. Ini sudah saya, tolong hargai saya sebagai seorang hakim. Saya sudah, maafkan saya Pak. Kalau saja saya bisa, ini dari tindakan Bapak seperti ini saya bisa. Mungkin itu akan memperberat situasi keadaan Bapak lagi bagaimana. Ya sudah Pak, saya mengerti juga Pak. Kalau begitu saya akan memberi 500 juta ini sebagai uang tutup mulut Tidak usah Pak. atau permintaan maaf saya. Saya sangat mengerti. Anda sudah tahu sekali. Ini beruntung sekali Anda bertemu hakim seperti saya. Ini tidak saya permasalahkan tentang seperti ini. Jadi sudah saya sangat paham dan saya juga minta maaf. Saya sebagai hakim, saya hanya melaksanakan tugas dengan baik dan benar sesuai aturan hukum yang ada di Indonesia kita. Jadi ambil saja kembali uang Bapak. Mungkin masih banyak yang Bapak perlukan. Itu saja. Sudah, kalau begitu saya izin pamit Pak. Mohon maaf atas kekhilafan saya untuk hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekhilafan saya hari ini Pak. Oke, bisa biasa saja. Saya dapat memahami Anda. Kalau begitu saya pergi dulu. Silakan Pak. Setelah kejadian penyuapan, berlanjutlah sidang lanjutan, dan hakim pun memutuskan hukuman untuk komplotan Dep, dan hukuman tersebut disampaikan oleh polisi. Selamat pagi seluruh masyarakat Indonesia. Di sini saya Kapten Zain Ahmad selaku pimpinan dari tim penyelidik kasus ini mengumumkan hasil dari sidang lanjutan yang bertepatan pada tanggal 30 Mei 2016
pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah atas kasus pelecehan anak di bawah umur. Korban yang berinisialkan ML yang berusia 12 tahun dengan tersangka yang berinisialkan JS. Kejadian pertama yang berlangsung 20 Mei 2016 bertempatkan di Gedung Olahraga Stadion Palaran. Dengan ini tersangka JS sesuai dengan hukum UU Perlindungan Anak pasal 76D, maksimal hukuman penjara adalah 15 tahun penjara. Disesuaikan dengan hasil keputusan dari Dewan Hakim, maka tersangka pada hari ini secara resmi divonis hukuman selama 5 tahun penjara. Tertanda pada hari ini Jakarta, Ahad 30 Mei 2016. Mengetahui Dewan Hakim Harfi MU dan menyetujui Kapolri Internasional Jenderal Buniani. Mari kita renungkan bersama-sama, mengapa sebenarnya kejadian seperti ini sering terjadi di tanah air kita tercinta? Indonesia adalah negara hukum yang berasaskan ideologi Pancasila. Apakah salah satu kejadian seperti ini adalah karena salah ideologi? Tidak, tetapi yang salah adalah kurangnya penerapan ideologi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran pemuda dan pemudi kita dewasa ini terhadap pentingnya peranan Pancasila, yang salah satunya adalah dalam membangun karakter, menyebabkan banyak kerugian, bahkan terhadap generasi baru. Pancasila memang bukan ideologi beragama, melainkan ideologi bernegara. Pancasila merupakan ideologi bernegara yang dibangun atas dasar kesepakatan perwakilan seluruh lapisan masyarakat. Dengan Pancasila, Indonesia dapat bersatu karena negara Indonesia adalah negara yang multikultural. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila pertama sangatlah penting sekali, karena sila pertama merupakan sumber pokok semua sumber kekuatan. Dengan sila pertamalah seseorang akan tertuntun untuk selalu mengikuti jalan kebaikan dan terjaga dari jalan keburukan. Penerapan sila kedua adalah jika seseorang taat kepada Tuhannya, tak ayal bahwa ia akan menjadi manusia yang berakhlak baik, adil dan juga beradab. Kerusakan dan kejahatan bisa diatasi secara bersama-sama. Penerapan sila ketiga adalah ketika seseorang, baik secara individu atau bersama-sama, menerapkan sila kedua, maka akan terciptalah cerminan dari sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Penerapan sila keempat adalah jika semua rasa Pancasila dari sila pertama
hingga sila ketiga tumbuh di hati seseorang, maka akan terciptalah rasa kecintaan terhadap permusyawaratan dalam setiap tindakan kepemimpinannya, dan memutuskan dengan kebijaksanaan dalam setiap keputusannya. Penerapan sila kelima adalah ketika seseorang mencintai permusyawaratan dan selalu bijaksana dalam memutuskan, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, ideologi Pancasila bukan hanya untuk menjadi tontonan masyarakat atas dan bukan hanya berlaku untuk masyarakat bawah, karena ideologi Pancasila adalah dasar bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia agar tercipta keamanan, kenyamanan, dan ketentraman bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia. Hukum berlaku untuk siapapun yang berada di negeri ini, karena hukum adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Karya ini kami persembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Samarinda mengucapkan salam Pancasila. Salam. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, dapat kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Tubuhlah tanahnya, tubuhlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berjeri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia